Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kembali berjumpa pada pagi hari ini di Sunday Service Petra Balikpapan, 8 Agustus 2021. Oleh kasih karunia Tuhan, kalau kita masih boleh ada sebagaimana ada, dengan tubuh yang sehat, di saat begitu banyak orang yang mengalami kesusahan, mengalami maut, mengalami kematian, tetapi toh oleh anugerah Tuhan masih memelihara, menjaga, menolong setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan, puji Tuhan. Mari untuk kita mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, masuk dalam Sunday Service kita pada hari ini 8 Agustus 2021. Mari untuk kita mengikuti Sunday Service ini dari awal sampai akhir, ya. Dan sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, beberapa hal perlu kami sampaikan kepada jemaat Tuhan. Yaitu yang pertama kali, kami ucapkan selamat bergabung bagi jemaat Tuhan yang pertama kali bersama dengan kami hari ini di Sunday Service di Petra Balikpapan. Kami ucapkan welcome home. Gereja bukan hanyalah gedungnya, tetapi terlebih dari itu gereja adalah setiap pribadi, setiap kehidupan dari jemaat Tuhan yang Tuhan tempatkan dimanapun berada, di kantor, di pekerjaan, di rumah tangga, di sekolah, di kampus, untuk bisa menjadi terang Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya, yang belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bergabung bersama kami di Petra Balikpapan. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Untuk kita bersama-sama digembalakan, dimuridkan, saling membangun, saling mensupport sebagai keluarga Allah. Ya. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Untuk kami akan memberikan service kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan pastoral, baik itu dukungan doa karena sakit penyakit, masalah penghidupan, masalah ekonomi, masalah hubungan satu sama yang lain, masalah dalam rumah tangga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan lain sebagainya yang membutuhkan pertolongan. Bahkan sedapat mungkin untuk kami mengunjungi Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu Petra Balikpapan, maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami, silakan subscribe sekaligus like, share, dan mengaktifkan loncengnya. Dengan demikian, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan surga. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu persembahan umum maupun perpuluhan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami dan kami akan menginformasikan bank transfer terhadap Bapak Ibu sekalian. Hubungi kami melalui kontak WhatsApp, live chat maupun di DM Instagram. Puji Tuhan. Mari untuk kita lanjut dalam ibadah kita. Jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita
kita penuh dengan tawa, jiwa kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menua dengan bersorak-sorak yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menua dengan bersorak-sorai yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menua dengan bersorak-sorai yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya, puji Tuhan. Kehidupan kita jemaat Tuhan adalah Sion-sionnya Tuhan yang kalau kita masih di bumi ini akan dipulihkan. Itulah Sion, dan Sion yang sebenarnya adalah ketika kita sudah masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Oh haleluya, Tuhan begitu baik, Tuhan dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lanjut dalam puji-pujian kita. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku
nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi, gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Bagi namamu, bagi segalanya, Engkaulah segala-galanya, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Kami tinggikan, kami muliakan, ya Allah Messiah, 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 ya Allah Messiah. Bagi nama-Mu saja Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tinggikan, kami agungkan. Kalau kami masih sehat Tuhan, masih dikaruniakan umur yang panjang, kesehatan yang baik, ada purpose, ada tujuan Tuhan dalam hidup kami. Bersama istri kedua wanita hamba-Mu, seisi rumah dan seluruh jemaat-Mu Tuhan di Petra Balikpapan. Kau menjaga, memelihara, menolong, memimpin, menggembalakan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Sekalipun kami ditandai banyak kekurangan, banyak dosa, kesalahan, banyak cacat celah dalam hidup kami, tetapi Engkau baik. Engkau mengingatkan kami melalui firman-firman pengajaran-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu. Firman-Mu adalah bukan bacaan-bacaan biasa, tapi sungguh adalah pewahyuan yang Engkau nyatakan bagi kami, untuk menjadikan kami serupa
dengan Engkau. Hidup kami berdampak di dunia ini. Hidup kami memuliakan, membesarkan nama-Mu. Hidup kami menuntaskan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita, jemaat Tuhan. Kita masih bisa menikmati udara yang segar, menikmati hal-hal yang baik, ya. Kekuatan kesehatan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Untuk memuji, memuliakan, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita lihat kondisi bangsa kita, kondisi dunia ini secara umum, secara global. Pandemi COVID-19 masih merajalela dengan adanya varian-varian baru seperti varian Delta. Ya. Demikian pun di kota kita Balikpapan, COVID masih ganas. Rata-rata penambahan COVID harian masih ratusan. Yang meninggal karena COVID rata-rata per hari puluhan. Dan kemanakah kita akan mempertaruhkan hidup kita? Mempercayakan hidup kita. Jemaat Tuhan, pastor ingatkan untuk tetap fokus memperhatikan protokol kesehatan dan usahakan melakukan vaksin. Itulah cara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa meminimalisir resiko paparan dari virus ini. Ya, perhatikan protokol kesehatan dan usahakan vaksin. Itu adalah hikmat Tuhan bagi kita. Dan tetap waspada, tetap mawas diri. Ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk memuji, memuliakan, membesarkan, mengagungkan, dan mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tema firman Tuhan kali ini yaitu kita berharga di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jemaat Tuhan, terutama yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya yang baru pertama kali join dengan kami ucapkan selamat bergabung, selamat beribadah. Dan jika jemaat Tuhan belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki keluarga rohani, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita bersama-sama digembalakan, dimuridkan. Bapak Ibu bisa menghubungi kami oleh kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Puji Tuhan. Ya. Dan sebelum kita lanjut dalam pemberitaan firman, agar jemaat Tuhan mempersiapkan catatan, mencatat poin-poin penting daripada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh merupakan suatu makanan rohani bagi kita. Kita bertumbuh, ya, bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Dan doa pastor setiap subuh supaya seluruh jemaat Tuhan mengalami Tuhan tanpa terkecuali, dari yang terkecil sampai yang dewasa. Masing-masing pribadi mengalami Tuhan, memiliki pengalaman secara pribadi masing-masing dengan Tuhan. Ya. Kembali ke tema, kita berharga di hadapan Tuhan. Kita berharga, kita bukan orang-orang biasa saja, tetapi kita sungguh-sungguh spesial di hadapan Tuhan. Makanya
Perhatikan keadaanmu. Jangan meremehkan pilihan Tuhan, panggilan dan pilihan Tuhan atas hidupmu. Jemaat Tuhan. Kita lihat di Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Lebih dahulu, Lukas 12 ayat 6 sampai 7 dikatakan, "Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Ya, jemaat Tuhan, kalau melihat keadaan sekarang, banyak mungkin jemaat Tuhan yang mengalami problem hidup, ya, dalam pekerjaan susah, mencari pekerjaan susah, penghidupan sehari-hari susah. Kita ditandai begitu banyak pergumulan, persoalan hidup. Tetapi yakinkan dirimu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Percaya. Belajar untuk mempasrahkan diri. Karena janji firman Tuhan tadi mengatakan bahwa jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, burung pipit itu di teks yang lain dikatakan tidak menanam, tidak menabur, tetapi Tuhan pelihara. Apalagi kita, umat yang dikasihinya, umat yang ditebus dengan darah yang mahal. Ya. Jadi jemaat Tuhan untuk sungguh memperhatikan hari-hari terakhir ini. Ya. Memperhatikan tuntunan-tuntunan firman Tuhan yang datang melalui penggembalaan. Ya. Bagi jemaat Tuhan di Petra Balikpapan, perhatikan firman Tuhan yang datang melalui pastor, melalui pelayanan di Petra Balikpapan. Itu adalah pewahyuan. Itu adalah benih firman yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini. Sehingga firman Tuhan janganlah berlalu begitu saja. Ya, bagaikan perumpamaan penabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, ya, di semak duri. Ya, tergantung kita, jemaat Tuhan. Tanah hati kita bagaimana? Tetapi Tuhan mau benih-benih firman Tuhan yang datang, baik itu melalui Sunday service pada hari Minggu maupun daily devotion Senin sampai Jumat tiap hari, tiap pagi. Firman Tuhan itu jatuh ke tanah yang baik untuk menghasilkan buah-buah. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan. Karena hidup kita, kalau Tuhan dapati tidak berbuah, ya itu tidak ada artinya, jemaat Tuhan. Hidup yang tidak ada artinya kalau hidup kita tidak berbuah, tidak berdampak. Nah, bagaimana kita mau berbuah kalau kita tidak kuat di dalam firman, tidak kuat di dalam pengajaran firman? Ya, bagaimana kita mau bertumbuh di dalam iman? Iman dikatakan datang melalui pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi kembali lagi bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, bagaimana untuk berharga? Dikatakan tadi, takutlah akan Tuhan. Takut. Ya. Takut kalau kita membaca firman Tuhan ini di satu perikop, banyak hal yang Yesus sampaikan kepada kita. Antara lain, jangan takut
kepada yang hanya bisa membunuh tubuh. Jangan takut tentang kematian, jemaat Tuhan. Karena sesungguhnya maut sudah dikalahkan oleh Yesus, ya. Kuasa maut, sengat maut, ya. Kuasa maut sudah dikalahkan, alam maut dikalahkan, kunci kerajaan maut sudah direbut. Nah, maut saja sudah dikalahkan. Nah, apalagi hanya menyangkut penghidupan kita selama kita di bumi ini. Dan kita harus tahu bahwa kita di bumi ini hanya menumpang karena kita adalah warga surga. Ya. Jadi takutlah akan Tuhan. Kembali di ayat 5 di pembacaan kita di Lukas 12 dikatakan bahwa aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Nah, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia, yaitu takutilah Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang bisa-bisa kalau kita tidak didapatinya sesuai, ya, dengan ukuran Tuhan dalam iman dan perbuatan, kita bisa dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Nah, jadi jemaat Tuhan harus mengetahui bahwa kalau kita masih hidup, itu masih bernapas, masih sehat, itu ada tujuan Tuhan, purpose dalam diri kita, bagaimana untuk kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan dalam keuangan, dalam tenaga, dalam pikiran, ya. Dan pergi untuk memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Itu tujuan Tuhan. Jadi yang pertama, untuk berharga di mata Tuhan, di hadapan Tuhan adalah takut akan Dia. Takutlah, takut. Kalau sesama manusia, kita tidak perlu takut, jemaat Tuhan. Kita tidak perlu, kita cukup saling menghargai dan menghormati. Ya, pastor sendiri, sekalipun masih baru dalam pelayanan, tetapi siapapun, pastor tidak takut dan sungkan. Biarpun hamba Tuhan besar, merasa besar, hamba Tuhan besar. Karena bagi pastor, takut itu hanya kepada Tuhan. Sesama manusia kita cukup saling respect, saling menghormati, saling menghargai. Kita tidak perlu takut kepada manusia. Biarpun itu pendeta besar merasa dirinya besar, tidak. Bagi pastor tidak. Ya. Jadi jemaat Tuhan, takutlah akan Tuhan. Dan yang kedua, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kudusnya hidup kita, jemaat Tuhan. Ya, perhatikan untuk kita berharga. Jangan hidup seperti orang duniawi. Ya, yang larut dalam hawa nafsu, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, ya. Masih hidup dalam adat istiadat, masih menyembah berhala. Jangan. Ya. Kita harus menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kekudusan dalam hidup kita. Kita lihat di Ulangan 28 ayat 9. Ya. Ulangan 28 ayat 9. Ini firman Tuhan untuk bangsa Israel, tetapi kita juga mendapat bagian di dalamnya melalui Yesus Kristus. Ya, kita dicangkokkan, kata firman Tuhan. Ayat 9.
Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Jadi hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, kita harus tahu hidup ini kudus, pernikahan kudus. Ya, kita jangan seperti orang dunia. Ya. Kalau orang dunia mungkin bisa bercerai, kita tidak bisa bercerai. Kita tidak boleh bercerai. Tuhan membenci perceraian. Itu salah satu contoh. Ya. Jadi, bagaimana untuk berharga? Takutlah akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Selanjutnya, melakukan firman. Nah, ini penting juga jemaat Tuhan, melakukan firman. Jangan firman itu datang lalu begitu saja. Kita dengar istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kenapa? Ya karena kita menganggap firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Kenapa berlalu begitu saja? Karena kita tidak melakukan. Kita tidak praktekkan. Ya. Nah, bagaimana firman Tuhan mau ada kuasanya kalau kita tidak lakukan, kita tidak praktekkan? Firman itu berkuasa dalam diri kita, jemaat Tuhan, kalau kita praktekkan, kita lakukan. Kita lihat di Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 22. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita mendengar firman, mendengar pengajaran firman, tetapi tidak dilakukan, itu sama saja kita menipu diri sendiri. Nah, bagaimana kalau kita ditipu orang? Soalnya ada telepon, kita mendapatkan hadiah, kita sudah turuti kemauannya, kita sudah ke ATM, sebagai contoh ya. Pastor belum pernah mengalami sih, cuma mendengar selentingan seperti itu. Kita harus membayar sekian, ternyata hadiah itu tidak ada, kita ditipu. Ya sama halnya. Kalau kita cuma mendengar firman, baca firman tapi tidak melakukan, ya kita menipu diri kita sendiri. Ya memang berat melakukan firman Tuhan, berat. Tetapi kita harus belajar, kita harus berjuang. Kita harus punya niat untuk melakukan. Ya, jangan kita pasif. Ya. Nanti Tuhan melihat kita, wah ini anakku ini tidak ada artinya di dunia ini, akhirnya diambil. Ya. Lebih baik diam bersama Bapa. Di dunia tidak ada artinya, tidak berfungsi. Nah, olehnya Tuhan, jemaat Tuhan, kalau kita masih bisa hidup, masih kuat, masih bernapas, pastikan dirimu. Pastikan dirimu hidup menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman itu bagaimana? Ya, menjadi pelaku firman antara lain aktif sebagai anggota kerajaan surga. Aktif, tidak pasif ya. Sebagai anggota kerajaan surga, anggota jemaat harus aktif. Tidak pasif. Menghidupi nilai-nilai kebenaran. Jadi menghidupi nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran itu apa? Yaitu keselamatan. Kita tahu keselamatan hanya kita terima melalui Yesus Kristus. Menghidupinya dan juga baptisan air. Ya, jemaat Tuhan yang dewasa yang sudah 17 tahun ke atas yang belum dibaptis secara selam, ya,
Selama ada waktu, selama kesempatan, mari hubungi kami di gereja untuk kita melakukan baptisan air. Untuk diberikan pemahaman secara praktikal sebelum kita melakukan baptisan air. Sangat penting. Ini adalah wujud kita melakukan firman. Ya. Baptisan air. Dan juga nikah yang kudus. Ya. Kita harus tahu tuntutan Tuhan bagi kita, nikah yang kudus, tidak boleh cerai. Ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kekudusan, nilai kebenaran. Nilai perpuluhan kita juga harus tahu. Ya. Tidak dipaksakan, tetapi kita harus tahu itu adalah nilai-nilai kerajaan surga. Demikian pun nilai menabur dan menuai. Ya, sering pastor sampaikan bahwa bagaimana kita mau menuai kalau kita tidak menabur? Lihat keadaanmu, apa yang kamu alami sekarang. Ya, apakah engkau tidak pernah mengalami terobosan keuangan, terobosan financial freedom? Ya, kalau kita tidak menabur bagaimana? Ya. Nilai untuk menuntaskan gerakan amanat agung Tuhan, yaitu menjadi saksi memberitakan Injil. Ya. Jadi saksi, menjangkau jiwa-jiwa, pergi menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Itu kita melakukan firman. Jadi kalau kita tidak melakukan firman, kita menipu diri sendiri. Kita seperti dapat prank, kita dapat song. Ya, bagaimana kita tidak melakukan firman? Nah, terus selanjutnya untuk berharga di hadapan Tuhan adalah kita harus tahu kita ini adalah warga surga. Kita harus tanamkan dalam diri kita. Ya. Di Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Kita ini warga surga, saudara, jemaat Tuhan, saudaraku. Jadi kita harus jadikan diri kita rumah doa. Jadikan, ya, karena tubuh kita ini adalah rumah Allah, ya, rumah Allah yang sesungguhnya. Jadi dimanapun kita berada, untuk kita bangkitkan, kita aktifkan rumah Allah ini dengan doa, dengan bersekutu dengan firman Tuhan. Ya. Ya, sekalipun kita beribadah secara online, ya, kita harus tetap fokus. Dikatakan di sini, ibadah yang menurut cara berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Jadi ibadah itu, jemaat Tuhan, bukan cuma di gereja, di gedung gereja, tetapi dimanapun kita berada, tubuhmu adalah bait Allah yang senantiasa bisa bersekutu, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Karena kita adalah warga surga. Seperti di Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita memiliki dua kewarganegaraan, ya. Satu yang terutama itu warga surga yang sesungguhnya, dan yang kedua adalah WNI, warga negara Indonesia. Kita memiliki paspor atau memiliki KTP Indonesia. Sampai kapan itu? Ya sampai kalau kita masih di dunia ini nih, ya. Kalau kita sudah kembali kepada Bapa, ya tinggal kita memiliki satu kewargaan dalam diri kita, yaitu warga surga. Nah, perhatikan jemaat Tuhan, itu sungguh-sungguh
Tanamkan dalam dirimu bahwa hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh amat berharga. Sehingga kalau hidup kita sudah berharga, kita tidak takut akan apapun. Tidak takut sekalipun maut. Apalagi cuma kekurangan. Kematian pun kita tidak takut. Ya. Kalau kita sudah tetap di dalam Tuhan dan hidup kita berharga. Ya. Dan yang penting lagi, jemaat Tuhan untuk diperhatikan. Untuk kita berharga di hadapan Tuhan, yaitu kita jangan munafik. Ya. Kita banyak sandiwara. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Munafik itu tidak mencerminkan diri sendiri. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Kita lihat di Lukas 12 ayat 1-3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Jadi, tidak ada satu perkara yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita munafik. Jangan kita bersandiwara. Cari sensasi. Cari-cari perhatian. Itu tuntunan bagi kita untuk berharga di hadapan Tuhan. Karena semua itu terbuka, telanjang di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kita banyak contoh, lihat contoh dalam dunia ini, seperti banyak contoh selebgram, ya, atau orang-orang lain yang mencoba mencari konten, ya, cari sensasi, cari perhatian, banyak cari sandiwara hanya untuk mencari konten, hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain yang sesungguhnya itu bukan dirinya, bukan diri yang sebenarnya. Nah, itulah jemaat Tuhan, perhatikan dirimu, perhatikan keadaanmu. Bahwa kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia menginginkan kita untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Dia menginginkan kita untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, itulah sedikit firman Tuhan yang kita terima pada Sunday Service kali ini. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu, mengagungkan pribadi-Mu. Kami rindu Tuhan untuk terus berharga di hadapan-Mu, memegang teguh kebenaran dan kekudusan, menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami Tuhan, hamba-Mu ada sebagaimana ada bersama istri kedua bonika kami, seluruh jemaat-Mu di Petra Balikpapan, tanpa terkecuali. Inilah hidup kami. Banyak kekurangan, banyak dosa, banyak celah kami, tapi tolong kami Tuhan. Kami rindu untuk mengalami Tuhan. Kami rindu untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan pada saatnya nanti sungguh-sungguh kami sempurna, seperti Engkau sempurna dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, aktivitas. Tuhan memberkati dalam pergumulan hidup, persoalan hidup. Tuhan lawat mereka. Tuhan menjadi suatu solusi bagi mereka. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Segarkan kami selalu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari serangan COVID-19, virus COVID-19, varian Delta, Tuhan, dan varian-varian lain. Tuhan, penjaga kami, penjaga Israel, penjaga kami juga. Inilah hidup kami Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami. Adakan terobosan keuangan, finansial, untuk kami menerima berkat pelipat gandaan. Ada berkat multiplikasi eksponensial dalam hidup kami. Kami tidak tahu caranya, kami tidak tahu metodenya. Tuhan tunjukkan jalannya. Tuntun kami. Berilah pemahaman, berilah hikmat-Mu untuk kami memperoleh berkat yang berkelimpahan dari surga. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami diberkati bukan untuk pamer, bukan untuk hedonisme, tetapi sungguh-sungguh kami diberkati karena Engkau mengasihi kami. Dan untuk menjadikan kami jadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Memberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Memberkati gereja-Mu dalam pelayanan. Di Petra Balikpapan, Tuhan terus mempertambahkan jiwa. Tuhan memberkati proyek rohani yang kami kerjakan, Hope Sepinggan. Dan Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Lewat cara-Mu, ada lawatan, ada mujizat terjadi di kota ini, di gereja-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu boleh mengalami Tuhan. Seluruh jemaat-Mu di Petra Balikpapan boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih. Seluruh jemaat-Mu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ada penuaian besar terjadi di gereja Petra Balikpapan. Banyak jiwa-jiwa yang Kau lawat. Pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus jadi Makassar, Pendeta Andika di Berau, Pendeta di Sengkang. Tuhan memberkati bersama keluarga dan seluruh jemaat-Mu jadi alat untuk hormat kemuliaan kebesaran nama. Banyak jiwa-jiwa dijangkau lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Pemerintah kami
dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden bersama jajarannya, sampai kepada pemerintahan di tingkat lingkungan. Tuhan mengaruniakan hikmat surga, sehingga bangsa ini dilawat Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, percaya, mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami lihat gelombang pertobatan terjadi. Banyak orang yang tidak mengenal Engkau, akhirnya mengaku Engkau Tuhan. Menjadi militan, menjadi murtadin. Sungguh Engkau melawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sehingga bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, cacat celah kami Tuhan. Dan jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, angkatlah wajah-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa melalui Putra, yaitu Yesus Kristus, penyertaan pemeliharaan Roh Kudus, menyertai Engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua di awan-awan. Kita semua terangkat bertemu dengan Tuhan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terima berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di Sunday service kita di minggu yang akan datang.